Ini Papua. Papua adalah provinsi paling timur Indonesia. Jangan bingung dengan tetangganya Papua Nugini, yang merupakan bagian dari pulau yang sama. Papua dulunya adalah nama dari seluruh bagian barat pulau itu, tetapi kemudian dipecah menjadi Papua dan Papua Barat pada tahun 2003. Perpecahan ini masih kontroversial dan dipandang oleh penduduk Papua sebagai cara untuk menggagalkan perjuangan kemerdekaan Papua. Dari 2,5 juta penduduk, 1,5 juta adalah Papua. Berjuang untuk kemerdekaan dari Indonesia dengan penyerahan kedaulatan dari Indonesia pada tahun 1949, Papua tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1963 Papua dianeksasi ke dalam Republik Indonesia. Indonesia kemudian melarang semua kegiatan politik dan telah mendorong migrasi orang Indonesia ke Papua dan Papua Barat dalam beberapa dekade terakhir. Orang Papua didiskriminasi dan diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Semua ini mengarah pada perjuangan baru untuk kemerdekaan. Referendum 1969. Pada tahun 1969, PBB memerintahkan Indonesia untuk mengadakan referendum di mana orang Papua dapat memilih atau menentang kemerdekaan. Indonesia tidak mengadakan referendum ini melainkan menunjuk para pemimpin suku Papua untuk membuat keputusan ini. Di bawah tekanan, para pemimpin ini memilih bergabung dengan Indonesia. Sejak itu, yang disebut pejuang kemerdekaan di pedalaman telah berperang dengan tentara Indonesia, yang kejam dan bengis. Perjuangan ini berlanjut dalam intensitas yang berbeda-beda, hingga hari ini. Juga pada tanggal 23 September tahun 2019, puluhan orang tewas dan terluka dalam aksi protes. Pelanggaran HAM di Papua. Pihak berwenang Indonesia melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Papua. Orang-orang yang berpartisipasi dalam protes damai sedang dipenjara. Polisi keras terhadap pengunjuk rasa dan menggunakan banyak kekerasan. Hal ini sering mengakibatkan cedera dan kematian. Narapidana disiksa dan kadang-kadang bahkan meninggal dalam penahanan. Ada impunitas yang besar, mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini tidak dihukum. Philip Karma dan aktivis lainnya. Amnesty International mendukung aktivis damai dan protes di Papua. Banyak orang di Belanda juga mengambil bagian dalam kampanye amnesti untuk Philip Karma, yang dipenjara selama 10 tahun karena mengibarkan bendera terlarang Morgenstern. Dia secara fisik dan mental dianiaya di penjara. Pada 2018 dia berkunjung ke Belanda. Pada 2017, Amnesty International berkampanye untuk aktivis Stephen Itlay, yang, bersama 13 orang lainnya, ditahan karena pidato politik pada pertemuan doa. Kami baru-baru ini menyerukan pembebasan aktivis Papua yang damai di Jakarta dan untuk perlindungan pengacara Veronica Koman yang dituduh menghasut orang Papua untuk melakukan demonstrasi dan merusak negara melalui media sosial. Apa yang dilakukan Amnesty? Amnesty tidak mengambil posisi atas status hukum internasional Papua, tetapi membela kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi damai dari keinginan untuk referendum dan tampilan Morgenstern flag. Amnesty sedang menyelidiki situasi di Papua dan menerbitkan siaran pers dan laporan. Antara lain soal kekerasan polisi yang berlebihan dan impunitas. Amnesty melakukan lobby dengan pihak berwenang, misalnya dengan pejabat pemerintah, Uni Eropa, atau kedutaan. Dan Amnesty juga mengkampanyekan kebrutalan polisi dan untuk individu-individu seperti Philip Karma, Robert Yelemaken, Oniwea, Stephen Itlay dan Agustinus Yolemal.